ya ada malam baik bagaimana gitu. Iya, betul, Ini Ustaz. adalah malamnya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Basnas semuanya? Kembali lagi bersama saya Muhammad Nur Firdaus. Kita kembali di Basnas Kota Tanjung Pinang Podcast. Bagaimana puasanya kawan-kawan semua? Mudah-mudahan belum ada yang bolong sampai sekarang ya. Diniatkan mudah-mudahan tahun ini menjadi Ramadan terbaik. Puasanya full untuk yang laki-laki, untuk yang perempuan mungkin ada ya secara harfiahnya perempuan lah. Untuk yang laki-laki mudah-mudahan kita bisa full untuk selanjutnya lebih baik daripada puasa yang bulan kemarin. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ustadz Helmi. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Kesibukannya sehari-hari apa Ustadz? Ya, kesibukan sehari-hari saya sebagai dai aja. Dai ceramah untuk taraweh masih keliling Ustadz ya? Masih. Kajian-kajian sering Ustadz? Kalau dulu ya, sekarang agak pakam. Oh, karena pandemi dan sebagainya ada ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengganggu kegiatan kita untuk berdakwah gitu Ustaz ya. Mudah-mudahan tetap di kondisi seperti ini mudah-mudahan para pendai, para penceramah masih bisa menyampaikan ajaran agama Islam gitu ya dengan tujuan menjadikan masyarakat Tanjung Pinang menjadi lebih baik, takwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk di kesempatan kali ini podcast kita akan membahas mengenai malam Lailatul Qadar, Ustaz ya. Iya. Sebelumnya kita buka dulu apa itu Ustaz, malam Lailatul Qadar. Seakan-akan ini sangat dicari-cari oleh umat muslim di bulan Ramadan seperti ini. Jadi malam Lailatul Qadar itu sudah ditanyakan di dalam Al-Qur'an juga. Apa makna dan tujuannya? Di sini tertera di dalam surat Al-Qadar juga terdapat wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan apa-apa yang dikatakan tentang malam Lailatul Qadar itu. Jadi intinya malam yang Lailatul Qadar itu malam, ada ayat selanjutnya yang menjelaskan bahwa malam 1000 kebaikan di antara bulan-bulan lainnya. Lailatul Qadri min khairu min alfi sahrin, situ terdapat. Khairun itu kan lebih baik min alfi dari 1000 bulan sehari. Nah, jadi makna Lailatul Qadar itu kadang-kadang orang mengatakan ya ada malam baik bagaimana gitu. Iya, ini adalah malamnya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan seperti zaman sekarang kalau kita ngasih hadiah itu door prize. Door prize itu. Malam Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Hanya di bulan Ramadan, Ustaz. Bulan Ramadan ya. Nah, di situ dari 10 terakhir itu adalah door prize dari Allah Subhanahu wa taala, malam dari 10 bulan Ramadan terakhir. Itu door prize dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak akan tahu tanggal berapanya mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Pokoknya hadiah dari Allah untuk bulan Ramadan gitu saya, khusus bulan Ramadan. Untuk kalau bicara hanya ada di bulan Ramadan, saya pernah membaca riwayat atau dengar itu Ustaz. Kalau kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar di luar bulan Ramadan, contoh ininya tuh kayak misalnya kita sujud sajadah di sholat subuh di hari Jumat. Katanya itu harfiahnya pahalanya itu sama dengan malam Lailatul Qadar. Sujud sajadah. Ya. Itu benar Ustaz ya? Ada yang mengatakan benar, ada yang mengatakan masih doib juga. Karena apa? Karena yang sudah jelas di dalam Al-Quran ini bahwa Lailatul Qadar itu diturunkan, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Kenapa dikatakan bulan yang penuh mulia dari 1000 bulan? Karena di situ tertera Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Nah, jadi bulan Ramadan itu bulan yang paling mulia aja, paling spesial, gitu, spesial gitu. Di antara bulan-bulan yang lainnya. Jadi maknanya door prize dari Allah Subhanahu wa taala, hadiah
dan jadi masih kategori goib gitu, dikatakan goib. Kenapa? Karena belum tahu gitu jatuhnya tanggal berapa Lailatul Qadar itu. Oh, masing-masing orang tanggal turunnya itu beda-beda atau memang tanggal, anggaplah misalnya tanggal ganjil kalau nggak salah saya Ustaz ya. Misalnya anggaplah tanggal 10 terakhir di tanggal ganjil, di tanggal 27 Ramadan. Apakah hanya di tanggal 27 Ramadan itu adanya malam Lailatul Qadar itu Ustaz, atau misalnya saya bisa dapat tanggal 27 atau nanti teman saya bisa dapat tanggal 21 gitu Ustaz? Kalau menurut secara penafsiran ya turunnya Lailatul Qadar itu ya di hari itu cuma satu hari. Oh, cuma satu hari. Ya. 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu, ayat seterusnya itu tanazzalul malaikatu, diturunkannya para malaikat waruh fiha biidzni rabbihim, oleh Allah Subhanahu wa taala itu min kulli amrin, dari urusan-urusan di situ urusan-urusan manusia. Jadi diturunkannya malaikat beserta urusan-urusan manusia di malam itu saja. Salamun, ayat seterusnya salamun, sehingga keselamatannya hiya hatta matla'il fajr, sampai turun fajar. Jadi kalau udah pagi udah habis, ya, harus udah Lailatul Qadar lagi. Itulah yang dikatakan malam Lailatul Qadar, semalam itu saja. Semalam itu saja. Pokoknya batasnya malam itu. Kemudian apa nih Ustaz amalan supaya kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu Ustaz? Ada yang mengatakan itikaf di masjid, yaitu artinya kita tinggal diam di masjid selama malam itu, mendekatkan diri, takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan kita di masjid gitu, ada yang mengartikan begitu. Kegiatan semuanya di masjid, tidur di masjid sampai bahkan tidur di masjid pun bisa menjadikan amalan kita mendapatkan. Iya, karena apa? Tidurnya itu harus dengan biidznillah, karena Allah semuanya, melakukan aktivitas semuanya karena Allah. Disitulah kita untuk poin beribadah horizontal ke atas, langsung ke sang pencipta gitu ya. Sang pencipta Allah Subhanahu wa taala, di situ kita mendekatkan diri di malam itu. Jadi kegiatannya apa aja? Seperti berzikir atau tadarus, salat malam, salat tahajud dan sebagainya. Sebanyak-banyaknya gitu aktivitas kita langsung mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di malam itu. Yang lebih baik yaitu tadarus sebanyak mungkin. Berarti yang setelah tarawih pulang itu nggak mungkin mendapatkan malam Lailatul Qadar gitu Ustaz? Apakah hanya yang iktikaf atau yang berada di masjid itu saja yang bisa memungkinkan mendapatkan Lailatul Qadar? Ada yang menerjemahkan gitu. Ada yang menerjemahkan seperti itu ya. Tapi kan di situ tertera Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat. Ya, para malaikat tentunya sebagaimana kita manusia, jin gitu. Jadi kalau turun udah ke muka bumi berarti ada yang mengartikan harus di masjid, ada yang di luar umpamanya. Nah, ini yang agak seru juga, agak ramai juga ya, karena perdebatan masing-masing ulama mengartikan itulah Ustaz ya. Karena apa? Malaikat itu kan makhluk Allah Subhanahu wa taala juga, seperti jin. Makhluk Allah Subhanahu wa taala, cuman malaikat diciptakan dari cahaya. Jin dari api. Nah, manusia dari apa? Dari ruh dan tin. Ruh itu apa? Angin. Nah, jadi ketika Allah menurunkan berarti bukan satu titik aja seperti cahaya, tidak satu titik aja gitu. Malaikat berasal dari cahaya, tidak satu titik aja di masjid gitu. Ada yang berpendapat bahwa kita harus di masjid. Ya, intinya karena apa? Karena malaikat dicetak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di dalam kebaikan. Jadi turunnya ya di tempat-tempat yang baik gitu, seperti begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa misalnya kita di rumah kita tadarus setiap malam di rumah, itu ada kemungkinan bahwa kita bisa mendapatkan gitu ya. Terbesarnya itu di masjid 50% lebih gitu ya, kemungkinan terbesarnya yaitu di masjid, karena itu memang tempat ibadahnya tempat malaikat paling suka berkumpul lah. Ya gitu Ustaz ya. Nah, kemudian keistimewaannya, kenapa kita harus berlomba-lomba mendapatkan malam Lailatul Qadar itu Ustaz? Ya, kalau menurut dari ayat seterusnya, hatta matla'il fajr, sehingga datang
sebelum fajar itu keselamatan urusan. Di sini mingkuli amrin, dari segala urusan. Jadi urusan manusia akan dilancarkan. Ya tentunya didoakan oleh dengan bersama malaikat itu. Jadi kehidupan kita yang rumet, umpamanya yang ada masalah yang banyak ini, dapat Lailatul Qadar itu, dapat door prize dari Allah Subhanahu wa taala di malam itu, semuanya akan kita merasa istilahnya Dipermudah segala urusan gitu. Berarti bukan hanya kita mendapatkan keistimewaan di akhirat, pahala di dunia di dunia juga dilihatkan gitu. Oke. Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di ayat ini mingkuli dari setiap amrin urusan, dari setiap urusan kita. Allah urusan menurunkan dunia maupun akhirat gitu Ustaz ya. Iya, jadi mau kita umpama mumet dengan masalah utang, bisa jadi kalau insya kita Allah. kena, insya Allah Ada jalannya lah, poin Ustaz, ya. jalannya ya gitu. Bisa kayak gimana gitu. Nah disitulah makanya dikatakan khairu min alfi sahri, lebih baik dari 1000 bulan. Maksud makna dari lebih baik dari 1000 bulan apakah itu berkait pahala Ustaz ya berarti ya? Kita beribadah satu malam itu seolah-olah itu kita beribadah selama itu 1000 bulan. 1000 gitu, bulan. Kemudian pengertiannya mungkin pikiran akal saya gitu Ustaz. Kalau saya mendapatkan malam Lailatul Qadar, ini saya dapat pahala 1000 bulan. Apakah saya tidak perlu beribadah lagi selama 1000 bulan karena saya sudah mendapatkan Lailatul Qadar? Pikiran kita kan gitu. Apakah itu pengertiannya Ustaz? Saya kira ya kalau kita udah door prize, umpama udah mendapatkan, tentunya kita umpamanya di mana mendapatkan kesenangan, pasti akan mengalami habisnya, tempo habis gitu. Seperti kita jual lagi, kita ini jaga. Jadi kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, umpamanya kita sudah mendapatkan nih Lailatul Qadar, terus kita bermalas-malasan lagi, itu sangat disayangkan disayangkan dan tidak dianjurkan juga bagi umat Islam. Semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak poin gitu. Luar biasa itu tadi pemaparan dari Ustadz Elmi. Kita tadi udah bahas mengenai malam Lailatul Qadar Ustadz ya. Mungkin untuk closing aja Ustadz, himbauan aja untuk masyarakat, untuk kawan-kawan sahabat Basnas, ajakan supaya kita sama-sama bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu Ustadz. Ya. Untuk ajakan supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu semakin mendekat kepada kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Baik ada yang mengatakan bahwa kita harus diitikaf di masjid atau di ini, ya kita semakin mau di rumah mau ini harus yang penting semakin kegiatannya itu mendekatkan diri mendekatkan diri gitu. Perbanyaklah seperti sholat sunat, sholat yang lain-lainnya atau amalan di dalam ini di dalam kehidupan kita, nantinya kita berzikir di malamnya ke bawah kan amalan kita udah dicatat, timpa dengan ini dapat Lailatul Qadar, itu sudah luar biasa gitu. Ya mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan keberkahan dari malam Lailatul Qadar. Mari kita sama-sama mengajak, saling mengingatkan gitu ya. Kami di sini juga kita sama-sama belajar, sama-sama berlomba-lomba untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mungkin cukup sekian Ustaz ya podcast kita pada saat ini. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Tagline kita Ustaz, zakat tunai, rezeki damai, bayar zakat, harta meningkat. Saya tutup, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta zakat.